Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Teman-teman semuanya, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran mandiri untuk hari kedua, materi tentang konsep definisi, KBLI, KBJI, pemeriksaan, dan role playing. Ya teman-teman, sedikit saya review untuk kuis kita. Ya teman-teman, dari kuis yang sudah dikerjakan, ternyata memang ada beberapa pertanyaan yang itu banyak sekali salah ya. Itu di dua pertanyaan ini ternyata hampir setengah, lebih dari setengah ya, hampir setengah yang salah menjawab kayak gitu. Kita coba review satu persatu teman-teman. Yang pertama, soal tentang berikutnya termasuk dalam anggota rumah tangga kecuali ya. Di sini kecuali artinya yang bukan menjadi anggota rumah tangga. Nah, kalau kita lihat di sini hampir 92% menjawab benar dan masih ada yang salah ya. Ini menjawab orang yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap. Orang yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih meskipun belum berniat untuk menetap. Ya, ini termasuk anggota rumah tangga ya teman-teman, karena konsep dari 6 bulan. Nah, bagi orang yang baru tinggal di rumah itu walaupun kurang dari 6 bulan, tetapi kalau dia sudah berniat menetap di situ maka dia dianggap sebagai anggota rumah tangga. Termasuk kalau orang yang sudah meninggalkan rumah itu walaupun belum 6 bulan lebih, misalkan dia sudah berniat menetap di tempatnya di sana, maka dia juga dia juga dianggap bukan anggota rumah tangga ketika dia sudah meninggalkan walaupun kurang dari 6 bulan, tapi dia berniat menetap di sana, maka dia dianggap bukan anggota rumah tangga. Seperti itu. Nah, kalau yang di sini jelas ya, dia kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap. Sedangkan yang di A ini adalah orang yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih meskipun belum berniat menetap. Karena dia sudah meninggalkan rumahnya lebih dari 6 bulan sesuai dengan konsep definisi anggota rumah tangga, maka dia dimasukkan sebagai anggota rumah tangga. Kemudian yang kedua, ini ada contoh kasus ya teman-teman. John adalah kepala rumah tangga yang bekerja dan tinggal di Lebong. Jadi dia bekerja dan tinggal di Lebong, sedangkan istri dan anaknya tinggal di Rejang Lebong. Setiap hari Jumat sore ia pulang ke Rejang Lebong dan kembali ke Lebong pada Senin pagi. Maka John tercatat di mana? Nah, kembali di sini kita lihat konsep anggota rumah tangga ya, konsep anggota rumah tangga. Dia dikatakan anggota rumah tangga apabila dia biasa tinggal dan makan di rumah itu dan tinggal lebih dari 6 bulan atau kurang dari 6 bulan berniat menetap. Atau dia kepala rumah tangga walaupun dia tidak tinggal di situ tapi pulang ke rumah itu secara periodik kurang dari 6 bulan. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa John ini adalah kepala rumah tangga dari keluarganya yang ada di Rejang Lebong dan dia pulang ke Rejang Lebong secara periodik seminggu sekali atau kurang dari 6 bulan sekali. Maka John ini adalah tercatat di rumah tangga di Rejang Lebong. Jadi jawabannya di Rejang Lebong. Oke, ini ada satu yang salah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Alex lahir di Lebong pada tanggal 18 Agustus 1988. Ini tanggal lahirnya benar ya, Pak Alex ya. Jika PCL mencacah ruta Pak Alex pada tanggal 17 Agustus, nah ini PCL-nya demen banget ya, hari kemerdekaan masih nyacah. Bagaimana pengisian daftar anggota rumah tangga kolom 5 dan kolom 6? Kolom 5 itu apa? Kolom 5 itu bulan dan tahun lahir ya. Sedangkan kolom 6 adalah umur. Nah, bulan dan tahun lahirnya yang benar gimana gitu ya? Ya, tuliskan bulan dan tuliskan tahun lahir gitu ya. Masih ada yang salah ya, masih ada yang salah satu ya. Ini tanggal, bulan dan tahun, sedangkan yang diminta dalam kuesioner SAK 21 itu adalah bulan dan tahun lahir.
Itu ya, hati-hati ya teman-teman ketika melakukan pencatatan di blok keterangan anggota rumah tangga. Kemudian umur adalah pembulatan ke bawah bagi teman-teman yang biasa mencacah ya. Umur berdasarkan pembulatan ke bawah. Nah, ketika mencacah di tanggal 17 Agustus 2021, Pak Aling ini belum ulang tahun, besok baru ulang tahun. Kalau dia ulang tahun, besoknya baru umurnya 33 tahun. Tapi dia mencacah sebelum ulang tahun ya, berarti umurnya adalah 32 tahun. Ini benar. Ya, selanjutnya soal Dila adalah seorang balita, anak pertama Pak Alex. Saat ini Dila terdaftar sebagai anak TK Anugerah di Desa Danau. Maka pengisian rincian 5 untuk Dila adalah, rincian 5 itu adalah partisipasi sekolah ya. Ya, ini banyak salah karena terjebak ya teman-teman. Hati-hati ya, hati-hati. Pertanyaan untuk keterangan ini kita tanyakan untuk anggota rumah tangga 5 tahun ke atas. Sedangkan Dila ini adalah balita. Benar sih kalau TK itu dikategorikan sebagai belum sekolah. Tapi untuk pertanyaan ini itu tidak perlu kita tanyakan karena memang umurnya masih di bawah 5 tahun gitu ya. Ya, ini banyak yang mencoba ya. Coba ini salah, coba ini salah. Ternyata jawabannya di sini. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak salah ya. Paling banyak salah. Soal selanjutnya, Rohmat mengalami kesulitan melihat jarak jauh. Untuk mengatasi hal ini, Rohmat memakai kacamata yang membuatnya bisa melihat dengan jelas. Maka pengisian pertanyaan 8A untuk Rohmat adalah, ya teman-teman di buku mungkin yang sudah baca, di buku sudah jelas. Untuk gangguan penglihatan, ketika dia menggunakan alat bantu seperti kacamata dan ketika menggunakan kacamata, dia menjadi tidak mengalami kesulitan, maka dia dikategorikan sebagai tidak mengalami kesulitan. Tetapi apabila ada seseorang yang mengalami gangguan kesulitan melihat, dia memakai kacamata terlihat jelas, tapi kesehariannya dia tidak memakai kacamata, maka itu tetap dianggap sebagai mengalami kesulitan. Nah, untuk kasus ini dia memakai kacamata ternyata terlihat dengan jelas ya, tidak mengalami kesulitan, maka dia masuk ke tidak mengalami kesulitan. Ini tidak boleh ya diserahkan ke responden ya. Kemudian pernyataan yang benar terkait konsep bekerja pada Sakernas Agustus 2021 adalah kecuali. Ini adalah konsep bekerja. Konsep bekerja kita itu berdasarkan ICLS 13 ya. Apa sih konsep bekerjanya? Di sini kecuali. Yang pertama kita lihat dulu, kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan penghasilan. Itu benar ya. Bekerja selama 1 jam harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus, ya itu juga konsepnya. Kemudian jika seseorang melakukan pekerjaan tetapi tidak bermaksud memperoleh atau membantu memperoleh pekerjaan, maka dia dikategorikan tidak bekerja. Ternyata di sini banyak juga yang menjawab salah ya. Banyak salah di sini. Ini harusnya benar ya, ini termasuk konsep tenaga kerjaan. Jadi kalau misalkan ada responden kita yang melakukan kegiatan yang itu dia tidak tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, maka dia dianggap tidak bekerja. Nah, ini jawabannya benar adalah bekerja selama 1 jam bisa dilakukan secara kumulatif dalam seminggu. Kalau secara kumulatif dalam seminggu itu adalah konsep ICLS 19, sedangkan yang kita gunakan adalah konsep ICLS 13. Kemudian hierarki penentuan pekerjaan utama responden jika responden memiliki pekerjaan dari lebih dari satu. Nah, nanti teman-teman di lapangan akan banyak ya dapat responden yang memiliki pekerjaan lebih dari satu. Saya yakin pekerjaan responden itu rata-rata lebih dari satu. Nah, bagaimana kita ingin menentukan bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan utama atau bukan? Maka hierarki yang kita buat yang pertama, kita lihat dulu waktu mana yang terbanyak ya. Waktu terbanyak. Kalau seluruh pekerjaannya itu waktunya sama-sama banyak, maka kita ambil yang penghasilannya terbesar. Pekerjaan mana yang penghasilannya terbesar? Ketika dia sama juga, maka kita serahkan ke responden. Jadi hierarkinya dari yang pertama kita lihat waktu yang terbanyak, yang kedua penghasilan, ketiga baru kita serahkan ke responden. Kalau dia ada lebih dari satu ya, ternyata ada yang
lebih banyak waktunya, maka itu yang menjadikan pekerjaan utama. Tapi ingat, konsep pekerjaan itu tetap 1 jam tanpa terputus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Yosef adalah ketua DPD Desa Sukamarga. Biasanya kesehariannya adalah menyelesaikan permasalahan desa. Jadi kesehariannya itu adalah melakukan pekerjaan sebagai ketua BPD. Tetapi pada seminggu terakhir, dia bekerja sebagai petugas Sakernas di hari Senin sampai Jumat, 5 jam per hari. Nah, kalau kita lihat jam kerjanya 5 jam per hari selama 5 hari, maka 25 jam untuk bekerja sebagai petugas Sakernas. Kemudian pada hari Sabtu mengurusi urusan warga 6 jam. Ini bekerja sebagai ketua BPD, dia 6 jam selama seminggu ini. Sedangkan pada hari Minggu Pak Yosef memanen kolam lele, dia juga punya usaha kolam lele sampingan selama 2 jam. Setiap malam Pak Yosef mengantar pesanan jualan istrinya ke pelanggan selama setengah jam. Dari ilustrasi di atas, apa pekerjaan utama Pak Yosef? Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa pekerjaan Pak Yosef yang memenuhi CLS 13. Secara kasat mata itu ada 4 pekerjaan. Secara kasat mata, yang pertama adalah ketua BPD, kedua petugas Sakernas, ketiga peternak ikan lele, dan keempat adalah pedagang akomodasi makanan minuman. Tetapi teman-teman, sekali lagi yang kita gunakan adalah konsep ICLS 13, sehingga untuk yang setengah jam ini itu tidak dikategorikan sebagai bekerja. Jadi Pak Yosef ini ada 3 pekerjaan. Nah, berdasarkan hierarkinya, pekerjaan utama adalah yang jam atau waktunya terbanyak selama seminggu terakhir. Yang kita lihat di sini adalah petugas Sakernas gitu ya. Walaupun dia dapat gaji tetap dari ketua BPD, tetap pekerjaan utamanya itu adalah petugas Sakernas karena waktunya seminggu terakhir lebih banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berikut yang termasuk sementara tidak bekerja, kecuali berarti yang bukan sementara tidak bekerja. Karyawan bank yang sedang isolasi mandiri tanpa melakukan pekerjaan, itu juga termasuk sementara tidak bekerja ya. PNS yang cuti sakit karena terpapar, yaitu jelas tidak ada yang menjawab di sini. Petani sawah yang sedang menunggu panen, dia ada pekerjaan tetapi sekarang lagi menunggu panen kayak gitu. Nah, seminggu terakhir dia tidak bekerja tapi dia sebenarnya ada pekerjaan, maka itu tetap dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja. Jadi yang tidak sementara tidak bekerja itu adalah pegawai BPS yang tidak kantor aturan bekerja dan dari rumah. Nah, kalau dia WFH berarti dia tetap bekerja, bukan sementara tidak bekerja. Dan pertanyaan selanjutnya, Bu Eti buka toko jilbab di Desa Riung Tanjung. Menjual jilbab adalah kegiatan utama Bu Eti. Di tokonya Bu Eti mempekerjakan seorang karyawan untuk menjaga toko. Pada kasus ini status pekerjaan Bu Eti adalah sangat jelas ya teman-teman, yaitu berusaha dibantu pekerja tetap ya, karena dia mempekerjakan karyawan tetap ya. Kemudian Pak Taumo, seorang petani kopi di Desa Danau Liang. Selama 1 tahun terakhir, kopi yang dihasilkan sebanyak 1 ton dengan harga 24.000 per kilo. Pengeluaran dari tani kopi selama setahun adalah pupuk sebesar 4 juta dan upah berupa panen sebesar 2 juta. Maka isian pertanyaan 14A adalah. Nah, di sini teman-teman banyak salah ya, banyak juga salah. Hampir 40% yang menjawab 18 juta. Padahal sebenarnya di rincian pertanyaan 14A itu adalah penghasilan selama 1 bulan. Sedangkan di sini Pak Tomo ini penghasilannya setiap tahunan karena petani kopi gitu kan, nggak bisa bulanan. Nah, bagaimana caranya? Ini kita lihat penghasilan selama 1 tahun, 24.000 kali 1 ton itu adalah 24 juta. Kita kurangi pengeluarannya berapa? Pengeluarannya 6 juta, maka 18 juta. Kita bagi dengan musim tanamnya yaitu 12 bulan ya. Jadi dapatnya adalah 1,5 juta. Nah, kalau dia musim tanamnya 6 bulan, misalkan petani padi 4 bulan, kayak gitu ya, maka pembaginya juga 4, jangan 12 gitu ya. Tergantung dengan musim dari dia nanam sampai dengan dia panen gitu. Untuk musiman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yang merupakan kegiatan bekerja yang menghasilkan barang atau jasa untuk digunakan sendiri pada pertanyaan 20 kecuali. Jadi kecuali di sini ya, berarti yang bekerja yang tidak menghasilkan barangnya untuk kegiatan untuk digunakan sendiri. Petani yang membudidayakan tanaman padi sawah yang sebagian besar hasilnya digunakan untuk konsumsi sendiri, maka dia adalah petani subsisten, artinya dia menghasilkan barang jasa yang digunakan sendiri. Tukang bangunan yang melakukan perbaikan besar terhadap rumah tempat tinggal sendiri. Dokter yang mengobati diri sendiri itu juga termasuk ya.
Nah, ini jawaban yang benar adalah penjahit yang menjahit baju untuk orang tuanya yang tinggal di desa tetangga. Ini untuk orang yang bukan anggota rumah tangga. Tapi kalau dia menjahit baju untuk anggota rumah tangganya, tetap dianggap sebagai menghasilkan barangnya untuk digunakan sendiri. Sedangkan di sini dia menjahit baju untuk ibunya yang tinggal di desa tetangga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yang digunakan mencari pekerjaan pada pertanyaan 29A adalah kecuali. Seorang yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tapi karena suatu hal masih berusaha mencari pekerjaan, itu jelas. Seorang yang dibebas tugas dan akan dipanggil kembali tetapi sedang bla bla bla, itu jelas ya. Seseorang yang berhenti bekerja karena sakit lalu menyuruh anaknya untuk mencari pekerjaan. Ya, di sini anaknya yang mencari pekerjaan, bukan dianya sebenarnya. Ini jelas ya jawabannya di sini. Tapi masih ada yang salah ya. Hanya satu orang ya. Kemudian yang termasuk berhenti bekerja pada pertanyaan 35A adalah kecuali. Contoh, Bu Elin tahun lalu bekerja di toko jilbab Bun Hijab karena di PHK. Kemudian Bu Elin mencari pekerjaan dan sekarang sudah bekerja di toko jilbab apa. Itu termasuk berhenti bekerja. Peter mempunyai salon kecantikan, dalam usahanya Peter mempekerjakan seorang penata rias. Kemudian penata riasnya yang dipecat, bukan dianya yang beralih pekerjaan gitu ya. Walaupun terjadi perubahan status dalam pekerjaan utama, yang awalnya adalah bekerja dibantu buruh tetap, kemudian sekarang statusnya menjadi berusaha sendiri, itu tidak dikategorikan sebagai berhenti bekerja ya. Jadi jawaban yang tepat adalah ini. Kemudian yang terakhir yang tidak termasuk tujuan program kartu pekerja diantaranya adalah, ini sangat jelas ya teman-teman di buku. Ini benar ya, 100% benar menjawab membantu keluarga miskin, karena kartu prakerja itu tidak melihat kondisi ekonomi ya teman-teman. Bagi yang lulus tes gitu ya, mencoba lulus, maka dia akan mendapatkan program kartu prakerja. Mungkin itu review kita pada hari ini teman-teman. Jangan lupa yang role playing tetap diisi ya teman-teman. Mungkin besok juga sekilas kita bahas tentang role playing. Baik, itu aja. Jangan lupa besok teman-teman tetap muka. Jangan telat, jam 8 kita sudah mulai ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan selama belajar mandiri silahkan disiapkan dan kita bahas di besok di pertemuan tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.